Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, berjumpa lagi dengan saya Bambang Supriyono dari SMK Negeri 1 Bunduran. Akan share salah satu tugas saya sebagai pengajar praktek pada program pendidikan guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Blora, yaitu pendampingan individu kedua dengan calon guru penggerak Ibu Lili Nuraini SPD dari SDN 1 Gagaan Sambong Blora. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, ini sepintas dokumentasi pendampingan individu kedua angkatan 7 di SDN 1 Gagaan Sambong Blora. Ibu Lili sedang mempresentasikan, terus kemudian teman-teman GTK dari SD tersebut, dari sekolah tersebut, dan perwakilan warga sekolah yang lainnya, terus kemudian mendengarkan, memberikan masukan. Terus itu ada salah satu anggota dari GTK tersebut memberikan masukan. Rata-rata semua GTK memberikan masukan atas presentasi dari Ibu Lili CGP. Selanjutnya, nah, untuk kita lanjutkan materi berikutnya. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pendampingan individu kedua angkatan 7 di SDN 1 Gagaan, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora. Tema pendampingan individu kedua ini adalah perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Durasinya 4 kali 45 menit atau 4 jam pelajaran. Fokus dari pendampingan individu kedua ini, yang pertama adalah diskusi refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Kemudian yang kedua adalah diskusi refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Terus kemudian adalah diskusi rencana merintis komunitas praktisi di sekolah berdasarkan hasil pemetaan di Lokakarya 1. Terus kemudian mengkomunikasikan visi dan misi perubahan sekolah dari KS dan warga sekolah yang lain, dengan PP sebagai moderator dalam pelaksanaan diskusi tersebut. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, skenario dari pendampingan individu kedua, ya ini skenario pendampingan individu kedua, dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap persiapan, terus kemudian adalah tahap pelaksanaan, bagian awal, bagian inti, bagian akhir, dan juga pasca pelaksanaan, yaitu bagian laporan. Pada tahap persiapan, ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, ini meliputi yang pertama adalah jadwal, yang interval waktunya sudah ditentukan dari Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah. Terus kemudian surat perintah tugas dari cabang dinas pendidikan wilayah 4, karena saya bernaung di cabang dinas pendidikan wilayah 4. Terus kemudian adalah kesepakatan antara PP dengan CGP tentang jadwalnya, terus kemudian menyusun instrumen pendampingan individu kedua. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, sedangkan bahan yang dibutuhkan dalam pendampingan individu kedua ini, yang pertama adalah buku pegangan pendampingan individu yang sudah disediakan oleh Balai Besar Guru Penggerak dan sudah diklatkan kepada masing-masing semua PP. Terus kemudian adalah jurnal hasil pemantauan pembelajaran daring dari CGP. Terus kemudian yang ketiga adalah jurnal pendampingan, daftar hadir, dan rencana pendampingan selanjutnya. Kemudian yang keempat adalah rumusan visi sekolah CGP. Terus kemudian hasil pemetaan CGP dari Lokakarya 1 terkait dengan komunitas praktisi. Yang keenam adalah isian lembar kerja penugasan untuk Lokakarya kedua. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian awal pelaksanaan, yaitu durasi waktunya 10 menit. Pengajar praktek menyapa dan menanyakan kabar dari guru penggerak. Terus kemudian menjelaskan tentang fokus pendampingan dan memastikan CGP memahami pendampingan yang akan dilakukan.
Ini sudah saya sampaikan saat penyebaran instrumen pendampingan. Jadi sebelum pelaksanaan pendampingan, CGP sudah saya berikan instrumen pendampingannya. Terus kemudian yang ketiga adalah pengajar praktek memastikan bahwa dokumen yang dibutuhkan saat pendampingan sudah disiapkan dari CGP. Terus yang keempat, pengajar praktek menanyakan apa saja proses kegiatan yang sudah berjalan selama 1 bulan, pembelajaran daring, dan menanyakan rencana tindak lanjut dalam pendampingan individu pertama. Terus kemudian hal-hal yang dianggap capaian pembelajaran ini baik segera ditulis di dalam jurnal hasil pemantauan pembelajaran daring. Selanjutnya mengapresiasi kemajuan-kemajuan yang sudah dicapai CGP selama mengikuti proses program pendidikan guru penggerak. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian inti yang pertama, yaitu bagian inti pendampingan, durasi waktunya 160 menit, yaitu yang pertama adalah refleksi diri tentang lingkungan belajar sekolah, 15 menit, melakukan diskusi dengan CGP terkait lingkungan belajar di sekolah dengan memberikan pertanyaan pematik berikut. Bagaimana dukungan kepala sekolah ataupun rekan sejawat terhadap pendidikan guru penggerak yang Bapak Ibu jalani? Yang kedua, apa bentuk dukungan yang mereka berikan? Kemudian yang ketiga adalah apa tantangan yang Bapak Ibu hadapi dalam menjalani program pendidikan guru penggerak di lingkungan sekolah Bapak Ibu. Terus kemudian yang keempat adalah apa yang Bapak Ibu lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut. Yang kelima, apa rencana Bapak Ibu ke depan sehingga kegiatan pendidikan guru penggerak yang Bapak Ibu jalani dapat berjalan dengan maksimal. 6 bulan harus sukses. Nah, apa yang harus Bapak Ibu rencanakan? Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian inti yang kedua, yaitu refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Durasinya 15 menit. Yaitu melakukan diskusi dengan CGP terkait perubahan apa saja yang dirasakan setelah mempelajari modul tersebut. Dengan memberikan pertanyaan pemantik, yang pertama adalah apa saja yang sudah Bapak Ibu pelajari di modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Yang kedua, apakah Bapak Ibu yang sudah diimplementasikan di kelas Bapak Ibu untuk memberikan contohnya dari implementasi dari modul yang sudah dipelajari. Yang ketiga adalah apakah terjadi perubahan terhadap siswa atau murid dari Bapak Ibu di kelas, dan bagaimana tanggapan dan respon siswa terhadap perubahan yang dilakukan. Yang keempat, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah menerapkan modul yang sudah dipelajari oleh Bapak Ibu. Yang kelima, apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki ke depannya sebagai refleksi. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian inti yang ketiga, yaitu rencana merintis atau menumbuhkan komunitas praktisi di sekolah. Nah, ajak CGP untuk melihat hasil pemetaan komunitas praktisi di Lokakarya 1, kemudian didiskusikan pertanyaan pematik sebagai berikut. Yang pertama, apakah Bapak Ibu memiliki pengalaman merintis komunitas praktisi di sekolah atau lingkungan? Di luar sekolah juga boleh, di sekolah gitu ya. Terus kemudian, apa tantangan selama menerapkan komunitas praktisi di sekolah dan bagaimana Bapak Ibu mengatasi tantangan tersebut? Yang ketiga adalah apa saja hal yang menarik yang menjadi pembelajaran saat merintis komunitas praktisi. Setelah CGP menjawab 3 pertanyaan di atas, berikan pertanyaan lanjutan. Yang pertama adalah strategi apa yang sudah Bapak Ibu lakukan untuk segera mendirikan komunitas praktisi di lingkungan sekolah. Terus kemudian apa rencana yang Bapak Ibu lakukan untuk mengembangkan komunitas praktisi di sekolah yang sudah terbentuk. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, untuk bagian inti yang keempat, yang pertama yang adalah komunikasi visi dan prakasa perubahan sekolah. Durasinya adalah 110 menit. Nah, pengajar praktek mendampingi CGP melakukan diskusi terkait visi dan prakasa perubahan sekolah dengan
pengajar praktek sebagai moderator, CGP sebagai pemandu diskusi. Pesertanya adalah kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan warga sekolah yang ada di sekolah tersebut. Nah, proses diskusi, CGP membuka diskusi dengan menyampaikan tujuan diskusi kepada peserta. CGP dapat membuka sesi dengan pembacaan beberapa bait puisi Aku Melihat Indonesia Karya Soekarno untuk memantik semangat peserta dalam memaknai visi. Kemudian selanjutnya CGP mengajak peserta diskusi untuk membahas dan menganalisa visi sekolah. CGP memberikan pertanyaan pemantik kepada peserta diskusi. Apakah visi sekolah kita sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai terhadap murid kita? Apakah visi tersebut sudah ditunjukkan dan diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid di sekolah lain? Ajaklah peserta diskusi mengisi bersama kalimat terumpang yang sudah disiapkan di dalam modul 1.3. Ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara rahimakumullah, kalimat terumpang untuk pembantu diskusi dalam penentuan visi sekolah. Yang pertama adalah kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Semua warga, semua peserta diskusi diharapkan untuk mengisi apa impian terhadap murid-murid kita. Terus yang kedua adalah kita percaya bahwa murid kita adalah titik-titik sesuai dengan masing-masing warga sekolah. Terus kemudian yang ketiga adalah di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Yang keempat adalah murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik. Kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk titik-titik. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa titik-titik. Kalimat-kalimat terumpang ini sebagai pengantar nanti dalam kita menentukan visi sekolahnya. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian inti selanjutnya adalah apakah visi sekolah yang sudah berpihak pada murid? Karena kan masing-masing sekolah sudah mempunyai visi. Ini pertanyaannya. Nah, jika visi masih berupa surga dorongan warga sekolah untuk membuat lebih terdeskripsikan. Selanjutnya adalah jika visi sudah berpihak kepada murid, lakukan identifikasi terhadap program apa saja yang bisa dilakukan oleh warga sekolah untuk mendorong pertumbuhan diri dan murid. Selanjutnya, jika visi belum berpihak pada murid, ajak warga sekolah merumuskan visi yang berpihak pada murid. Setelah visi dirumuskan, ajak warga sekolah untuk melakukan identifikasi dan pengembangan program yang bisa dilakukan oleh warga sekolah. PP memberikan penguatan di akhir diskusi. Nah, semua hasil diskusi dicatat dan didokumentasikan oleh CGP. Laporan hasil diskusi diserahkan kepada CGP, kepada kepala sekolah dan pengajar praktek. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian akhir pendampingan, durasi waktunya 10 menit, yaitu melakukan refleksi terhadap proses pendampingan dengan yang pertama adalah apa hal yang paling menarik yang Bapak Ibu dapatkan dalam proses pendampingan ini? Apa yang membuat hal tersebut menarik menurut Bapak Ibu? Terus kemudian apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki ke depannya? Kemudian mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih telah berbagi praktek baik untuk melakukan pembelajaran daring. Mengingatkan kepada CGP untuk menyebar, mengumpulkan, dan menginput survei dari LMS tentang kompetensi guru penggerak, lembar umpan balik, yang kemudian untuk dilaksanakan di PI ketiga yang akan datang. Selanjutnya menyebarkan kuesioner survei lembar umpan balik sesuai dengan peran dan jenjang yang diambil oleh CGP dengan responden kepala sekolah, rekan guru 5 orang, dan perwakilan murid 5 orang. CGP mengisi lembar asesmen mandiri kompetensi guru penggerak. CGP membuat refleksi tertulis terkait umpan balik dari para responden.
terus kemudian memotivasi untuk tetap mencoba praktek-praktek pembelajaran yang berpihak pada murid. Jika ada hal-hal yang perlu diketahui oleh fasilitator, maka PP harus mencatatnya dalam jurnal komunikasi. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian pasca pelaksanaan pendampingan individu, yaitu bagian laporan, bahwa penilaian dan pelaporan, umpan balik dari kepala sekolah, rekan sejawat, murid di awal dan di akhir sebagai perbandingan ketika awal kegiatan dan di akhir kegiatan nanti, kegiatan pendidikan guru penggerak. Terus kemudian mengisi jurnal pendampingan, mengisi daftar hadir, dan rencana pendampingan selanjutnya. Gambarannya bahwa laporan ini ada dua versi, yaitu versi online dan versi manual. Untuk versi online, mengisi jurnal pendampingan, mengisi daftar hadir, rencana pendampingan selanjutnya di dalam LMS yang sudah disediakan. Terus kemudian versi manualnya, daftar hadir pendampingan, bukti kehadiran pendampingan, dan dokumentasi pendampingan akan dikumpulkan saat penyamaan persepsi pada lokakarya berikutnya. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, ini suasana ketika pendampingan individu kedua di SDN 1 Gagaan, Kecamatan Sampong. Suasana diskusi dengan banyak warga sekolah di sekolah tersebut. Besar sekolahnya, banyak GTK-nya. Terus kemudian masing-masing peserta juga aktif memberikan masukan terhadap pelaksanaan diskusi LCGP tersebut. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada BPGP Provinsi Jawa Tengah, Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, kemudian Dana Pendidikan Kabupaten Blora, SMK Negeri 1 Bunduran, dan SDN 1 Gagaan Kecamatan Sampong. Salam pendidikan. Ingat, slogan dari guru penggerak adalah tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Semoga Bapak Ibu guru bisa mengikuti slogan-slogan tersebut menjadi yang terbaik untuk kita semua. Terima kasih. Salah hilaf mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.